Orang-orang yang mereka betul-betul diuji oleh Allah dalam kehidupan di dunia, kelak mereka itu akan diiri hati oleh orang-orang yang gampang hidupnya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih diterangkan, Allah itu ketika menghisab manusia, Allah bagi manusia itu jadi dua. Yang pertama ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Yang pertama ahlul afiyah, ini ahlul afiyah. Yang kedua ahlul musibah. Siapa itu ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu orang yang gampang hidupnya, mudah hidupnya, jarang sakit, jarang diuji, apapun yang dia pilih langsung dia dapatkan. Itu ahlul afiyah. Ada yang kedua yang disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu susah, sulit, semuanya itu tidak gampang untuk dia dapatkan. Cari istri aja susah. Maka kemudian disebut dengan ahlul musibah. Ketika pertama kali Allah menghamparkan padang mahsyar dan menegakkan mizannya, maka Allah itu suruh kepada para malaikat, oh subuh, kalian hisap ini mereka ini. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, yang kamu hisap pertama kali ahlul musibah. Ini ahlul musibah yang dihisap oleh Allah pertama kali. Lalu kemudian ahlul musibah dihisap oleh para malaikat, ditimbang oleh para malaikat amalnya dan dosanya. Lalu kemudian para malaikat melaporkan kepada Rabbnya, ya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya ahlul musibah telah kami timbang. Masya Allah, dosa-dosa mereka itu tinggal dikit banget ya Allah. Sangat ringan dosa-dosa mereka, disebabkan karena banyaknya ujian yang Engkau berikan kepada mereka di dunia. Berguguran itu segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka dengan ujian yang mereka hadapi dengan sukacita dan ridho. Nah kemudian Allah berfirman, tuhum salasan, kalau begitu kasih mereka 3 perkara atas apa yang aku sulitkan dalam hidup mereka ketika mereka sabar. Apa 3 perkara itu? Pertama, afiyah. Kasih mereka itu afiyah, kekuatan. Kenapa orang yang mendapatkan musibah dikasih oleh Allah kekuatan? Untuk menggantikan kepayahan, untuk menggantikan keletihan, dan untuk menggantikan air mata yang tumpah ketika mereka mendapatkan ujian di dunia. Afiyah, disehatkan, dikuatkan, dikeringkan air matanya oleh Allah ketika di akhirat. Kemudian yang kedua, kasih mereka itu adalah khairan. Apa itu khairan? Kebaikan. Apa itu kebaikan kalau sudah di akhirat? Tidak ada kebaikan kecuali adalah surga. Sudah kayak gitu, masih ditambah lagi oleh Allah, kasihkan kepada mereka mangzilah. Apa itu mangzilah? Kedudukan yang sangat tinggi, dimana akhirnya para malaikat-malaikat Allah membangunkan sebuah tempat yang sangat tinggi di surga. Sampai-sampai ahlul afiyah ketika melihat tempat itu, mereka mendongakkan kepala mereka, saking tingginya tempat itu berada di surga. Lalu kemudian mereka berkata, ya Rabbana. Ahlul afiyah ini ketika belum dihisap oleh Allah kemudian berkata, ya Allah, kalau kami ngerti di balik setiap ujian yang kamu berikan kepada hamba-hambamu di dunia yang singkat itu cuma setengah duha saja, ternyata bisa menjadikan mereka mendapatkan khairan, afiyah, dan mangzilah. Ya Allah, boleh nggak kami meminta sesuatu? Maka kami meminta, ya Allah, tolong ya Allah, bagaimana kemudian kami dihidupkan kembali, dipotong-potong daging-daging kami yang kecil-kecil, walaupun kami hidup kesakitan, lebih kami ridhoi ya Allah, supaya kemudian kita mendapatkan khairan, surga, afiyah, kekuatan, dan mendapatkan mangzilah, kedudukan yang tinggi.